Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel yang mengulas tentang dunia pangan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan suhu tinggi dalam proses pengolahan dan pengawetan pangan. Ya. Jadi penggunaan suhu tinggi merupakan salah satu metode untuk melakukan pengolahan, tetapi tentu ada efek lainnya yang menguntungkan. Jadi bahan pangan yang dilakukan aplikasi pengolahan dengan menggunakan suhu tinggi akan menjadi lebih awet. Tetapi pengawetan juga tidak ada maknanya kalau tidak dilakukan dengan pengawetan-pengawetan yang lain. Nah, pada aplikasi penggunaan suhu tinggi, pengawetan pangan biasanya ditambahkan dengan metode pengawetan yang lain seperti pemberian asam atau pemberian garam, kemudian bisa juga dengan penggulaan atau pemberian gula, bisa juga dengan penggunaan bahan pengawet dan pengalengan. Nah, proses pengolahan dengan suhu tinggi ini, terutama proses sterilisasi, ini memegang peranan penting di dalam perkembangan teknologi pangan, terutama pola konsumsi masyarakat yang cenderung ingin mengkonsumsi makanan instan. Dengan tuntutan konsumen yang seperti ini, maka akan menyebabkan perkembangan teknologi di dalam penggunaan teknologi tinggi dan pengemasan ini memegang peranan yang signifikan, ya. Karena apa? Orang akan cenderung lebih suka mengkonsumsi makanan yang mudah, kemudian makanan yang instan, sehingga perkembangan teknologi pangan, terutama proses pengalengan dan pengawetan dengan menggunakan suhu tinggi akan mengacu ke sana. Ya, artinya tuntutan konsumen yang semakin tinggi akan menyebabkan perbaikan teknologi. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan fokus membahas mengenai beberapa teknologi penggunaan suhu tinggi di dalam proses pengolahan dan pengawetan pangan, antara lain dengan menggunakan sterilisasi, pasteurisasi, kemudian dengan blanching. Nah, yang paling penting di dalam teknologi ini adalah kesesuaian antara teknik atau teknologi yang digunakan dengan karakter bahan, ya. Bahan pangan tertentu bisa dilakukan blanching pada suhu yang relatif rendah dan waktu yang lebih singkat, tapi pada bahan-bahan yang lain tidak bisa. Tentu harus dilakukan aplikasi dengan menggunakan suhu yang lebih tinggi dan waktu yang lebih lama. Demikian juga dengan jenis produk, misalnya ada produk cair, kemudian ada produk padat dan produk liquid atau semi padat. Nah, ini juga harus memerlukan beberapa pertimbangan khusus untuk melakukan pengolahan dengan menggunakan suhu. Oke, jadi pengawetan dengan menggunakan suhu tinggi ini sudah lazim digunakan di dalam teknologi pangan, ya. Sudah banyak perkembangan dan teknologi-teknologi terbaru yang digunakan untuk mendukung pengawetan dengan menggunakan teknologi menggunakan dengan suhu tinggi. Oke. Ada beberapa teknologi pengawetan dengan menggunakan suhu tinggi. Biasanya penggolongan pengawetan dengan menggunakan suhu tinggi ini berbasis pada berapa suhu yang digunakan, kemudian yang kedua berapa waktu yang digunakan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ada istilah blanching, ya, yaitu suatu proses pemanasan bahan pangan dengan menggunakan uap atau air panas secara langsung pada suhu kurang 100 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit. Ya. Jadi yang membedakan antara jenis pemanasan yang satu dengan pemanasan yang lain, yang pertama adalah suhu, kemudian yang kedua waktu, yang ketiga tujuan pemanasan itu dilakukan untuk apa, kemudian yang ketiga metode. Ya, itulah yang membedakan antara satu metode dengan metode yang lain. Kita kembali ke blanching. Jadi blanching ini digunakan suhu biasanya kisarannya antara 60-75 ya derajat Celcius atau maksimal 80 derajat Celcius, biasanya dengan menggunakan air panas atau uap, ya.
Beberapa produk tertentu bisa dilakukan dengan penyiraman atau perendaman atau dialirkan pada air panas atau dicelupkan pada air panas. Kemudian ada juga produk blanching continue. Nah, jadi blanching continue itu produk itu kita masukkan ke dalam steam, dalam ruangan yang bersteam. Produk itu masuk dari pintu yang satu, terus ada pintu lainnya, kemudian dialirkan ya selama kurang lebih 10 menit di situ. Jadi yang keluar masuk itu adalah barangnya ya, barang yang masuk atau produk yang keluar masuk, sehingga ada produk segar, kemudian ada produk blanching, yaitu merupakan metode continue di dalam proses blanching. Ada juga yang metode batch, ya artinya produk yang belum di blanching dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, kemudian di blanching selama kurang lebih 10 menit, kemudian setelah selesai, ruangan tadi dibuka, produk tadi dikeluarkan. Ini namanya tipe batch ya. Nah, jadi biasanya metode ini digunakan bersamaan dengan metode pengalengan atau metode pembekuan. Jadi blanching ini digunakan untuk kegiatan yang disebut dengan pra pemanasan. Jadi disebut dengan pemanasan awal ya. Oke. Ada beberapa tujuan dilakukan blanching, tetapi yang paling banyak atau tujuan utama yang paling dominan digunakan untuk inaktivasi enzim ya. Jadi di dalam produk yang masih segar itu masih mengandung banyak sekali enzim yang aktif, dan apabila dilakukan pengolahan tanpa dilakukan inaktivasi enzim, maka akan terjadi perubahan-perubahan atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat aktivitas enzim. Maka dari itu sebelum dilakukan proses pengolahan atau proses pengolahan yang utama, dilakukan terlebih dahulu tahap yang disebut dengan inaktivasi enzim dengan metode blanching. Adapun sasaran utama enzim yang dilakukan inaktivasi dengan metode blanching, yang pertama adalah golongan polifenol oksidase. Ini merupakan enzim yang menyebabkan reaksi pencoklatan di dalam produk buah dan sayur. Kemudian ada enzim lipooksigenase. Lipooksigenase ini merupakan golongan enzim yang ada di dalam buah dan sayur yang hasil reaksinya bisa menyebabkan flavor ketengikan ya. Kemudian golongan enzim yang ketiga adalah ascorbat oksidase atau disebut juga dengan ascorbic acid oksidase. Ini merupakan golongan enzim yang melakukan oksidase pada vitamin C ya. Nah, enzim ini juga merugikan karena apa? Karena dengan adanya keberadaan enzim ini akan merusak atau degradasi vitamin C ya. Sehingga kandungan vitamin C pada buah dan sayur itu akan menurun. Itu kerugian yang pertama jika tidak dilakukan inaktivasi enzim pada golongan ascorbic acid oksidase. Kerugian yang kedua, akibat oksidasi pada asam askorbat atau vitamin C tentu akan menyebabkan terjadinya kecoklatan ya, pencoklatan enzimatis yang juga merugikan pada produk akhir. Tentu akan mempengaruhi warna dan cita rasa terhadap produk yang dihasilkan akibat adanya oksidasi. Kemudian golongan yang selanjutnya adalah katalase dan peroksidase. Jadi enzim golongan katalase dan peroksidase ini juga merupakan enzim yang dapat melakukan oksidasi pada senyawa polifenol. Ya, jadi sasaran utamanya adalah senyawa polifenol yang hasil akhirnya adalah senyawa yang berwarna gelap. Ya, tentu produk akhirnya menjadi produk yang tidak bagus karena terjadinya perubahan warna. Jadi dari golongan enzim ini yang masih satu golongan adalah polifenol oksidase, kemudian katalase dan peroksidase ini biasanya bekerja sama dalam menghasilkan bahan dari senyawa polifenol menjadi senyawa yang berwarna coklat sehingga disebut dengan browning enzimatis. Kemudian yang kedua, tujuan blanching adalah untuk menghilangkan kotoran yang melekat ya. Jadi pada saat kotoran itu produk berasal dari sawah atau berasal dari tempat pemanenan atau dari tempat pengumpulan, tentu banyak sekali kotoran-kotoran yang melekat ya. Jadi pada saat dilakukan blanching,
selain untuk inaktivasi enzim juga bisa digunakan untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada buah dan sayuran. Kemudian pada telur juga bisa ya, sekalian untuk mencuci telur dan untuk mengaktifasi enzim. Berikutnya untuk mengurangi jumlah mikroorganisme ya, tentu dengan pencucian banyak mikroorganisme yang juga akan hilang selama proses pencucian ya. Dan untuk mikroorganisme yang sensitif terhadap panas, suhu blanching ya 70 sampai 80 sudah bisa mematikan ya, terutama misalnya seperti ada E. coli ya dan seterusnya. Ini sudah bisa hilang, tetapi tentu tujuan blanching utama bukan untuk menghilangkan bakteri ini ya. Karena biasanya ada perlakuan-perlakuan pemanasan yang lain yang memang ditujukan untuk menghilangkan bakteri ini. Berikutnya, tujuan selanjutnya adalah untuk mempermudah pengupasan dan memperkecil ukuran. Ya, ini biasanya pada buah-buah misalnya seperti kentang yang pengupasannya relatif lebih susah, itu bisa digunakan dengan metode ini. Bisa juga digunakan mempermudah pengupasan pada pembuatan keripik pisang misalnya ya. Pada saat buat keripik pisang tentu harus dikupas. Nah, untuk memudahkan proses pengupasan, kita lakukan blanching pada suhu 80 derajat Celcius. Selain untuk mencegah terjadinya browning, juga memudah pengupasan ya. Oke, berikutnya untuk mengeluarkan udara dari jaringan untuk mencegah oksidasi dan tekanan dalam kemasan agak tidak terlalu tinggi ya. Jadi tujuan ini biasanya digunakan sebelum proses pengalingan ya, dengan adanya pencelupan biasanya untuk menghilangkan udara dari jaringan, biasanya oksigen supaya tidak terjadi oksidasi, biasanya dengan metode pencelupan ya atau perendaman pada waktu tertentu. Nah, sebagian oksigen ini akan keluar dari jaringan karena adanya tekanan osmosis air yang menekan pada bagian buah. Nah, tentu tidak semua buah bisa dilakukan dengan metode ini ya. Tetapi paling penting pada beberapa buah yang banyak mengandung polifenol, tentu blanching ini sangat diuntungkan karena salah satu promotor terjadinya oksidasi bukan hanya adanya enzim saja, tetapi keberadaan oksigen ya. Dengan adanya blanching, pengurangan oksigen di dalam jaringan akan mempercepat, akan menghambat proses terjadinya oksidasi ya, sehingga tidak terjadi perubahan warna. Tujuan yang selanjutnya memudahkan sortasi berdasarkan berat jenis ya. Ini biasanya blanching ini dilakukan dengan perendaman pada sebuah bak. Kemudian berat jenis biasanya beberapa buah atau sayuran buah ya, sayuran yang bentuknya buah ini direndam, maka berdasarkan berat jenis dia bisa ada yang mengambang, ada bagian permukaan, kemudian ada bagian bawah, ada bagian yang tenggelam ya. Inilah yang dimaksud dengan proses blanching, juga bisa digunakan untuk membantu proses sortasi. Jadi pada saat direndam nanti buah-buah yang ringan tentu dia akan ada di atas, artinya buah ini memiliki berat jenis yang rendah ya, artinya sehingga bisa diambil lebih dulu. Kemudian membuat jaringan menjadi tampak cerah. Nah, ini biasanya pada buah yang diselimuti oleh lapisan yang ada lapisan lilinnya, ini cukup menguntungkan pada saat dilakukan blanching pada suhu 80 derajat Celcius, sehingga bagian permukaan yang diselimuti oleh lilin dia akan lepas sehingga muncul warna lain ya, yaitu warna yang tampak menjadi lebih cerah. Ya, ini beberapa tujuan kenapa dilakukan blanching. Berikutnya adalah metode pasteurisasi ya. Pada saat kita membahas blanching, ini tadi tujuan utamanya adalah untuk melakukan inaktivasi enzim, sementara pasteurisasi ini memiliki tujuan yang lebih luas lagi ya. Kalau tadi suhunya itu pada kisaran 60-75, nah pasteurisasi ini lebih tinggi ya. Jadi proses termal yang dilakukan pada suhu masih di bawah 100 derajat Celcius dengan waktu yang bervariasi. Yang membedakan adalah suhunya ya. Oke. Ada beberapa metode yang digunakan untuk pasteurisasi. Ini mohon maaf suaranya itu agak ada gangguan ya karena kondisi puasa sehingga suaranya menjadi serak-serak ya, serak-serak kering ya. Nah,
Jadi ada metode HTST atau High Temperature Short Time. Jadi kita menggunakan suhu yang tinggi dengan waktu yang lebih singkat ya. Jadi high temperature short time itu suhu yang kita gunakan biasanya 72 derajat Celcius pada waktu 15 detik. Nah, kemudian ada metode yang kedua, kita gunakan metode LTLT atau low temperature long time, atau kita menggunakan suhu pada kisaran 60-an ya. Biasanya ada suhu 63 derajat Celcius selama 30 menit, 65 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, mengenai suhu dan waktu ini sangat tergantung dengan produk yang kita lakukan pasteurisasi ya. Nah, sama seperti blanching bahwa pasteurisasi tidak bisa berdiri sendiri, biasanya kita gunakan proses pasteurisasi yang dimodifikasi dengan pengawetan yang lain atau dikombinasi dengan pengawetan lain seperti fermentasi, kemudian bisa juga dimodifikasi dengan refrigerasi ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan pasteurisasi. Pasteurisasi paling banyak itu dilakukan pada produk susu ya. Ada susu pasteurisasi yang ada di pasaran, selain juga ada susu sterilisasi ya. Nah, yang membedakan antara pasteurisasi dengan yang lain, yang pertama tadi suhu dan waktu yang digunakan itu sudah jelas. Suhu yang digunakan pasti lebih tinggi dibanding dengan suhu blanching. Nah, yang membedakan yang kedua antara pasteurisasi dengan pemanasan yang lain adalah tujuannya, ya, tujuan proses pemanasan. Di mana blanching tujuan utamanya untuk melakukan inaktivasi enzim, walaupun nanti ada keuntungan-keuntungan lainnya selain inaktivasi enzim. Nah, tetapi untuk pasteurisasi tujuan utamanya adalah untuk membunuh bakteri ya. Yang pertama adalah membunuh sebagian besar mikroorganisme pembusuk ya. Jadi mikroorganisme pembusuk pada saat dipasteurisasi kalau bisa itu mati semua ya. Jadi sasaran utama adalah membunuh mikroorganisme penyebab pembusuk. Jadi perusak dan pembusuk itu sama ya. Artinya mikroorganisme yang dapat menyebabkan kebusukan itu artinya adalah mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan juga pada bahan pangan ya. Dengan dilakukan pasteurisasi tujuan utamanya adalah membunuh sebagian besar mikroorganisme pembusuk ya. Sasarannya bukan hanya bakteri tentu, kalau seluruhnya ya. Ada jamur ya, kemudian ada yeast yang bisa menyebabkan kerusakan pada produk buah dan sayur gitu ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk membunuh semua mikroorganisme patogen ya. Pada mikroorganisme pembusuk, kemudian membunuh semua mikroorganisme patogen. Yang dimaksud dengan mikroorganisme patogen ini adalah mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit tertentu pada saat dikonsumsi atau mikroorganisme yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan ya. Makanya harus dilakukan pembunuhan terhadap mikroorganisme ini ya. Jadi sekali lagi sasarannya adalah seluruh mikroorganisme pembusuk, tentu termasuk ada yeast, kemudian ada jamur ya. Kemudian membunuh semua mikroorganisme patogen. Jadi mikroorganisme yang memiliki kemungkinan untuk menimbulkan masalah kesehatan juga harus dibunuh. Kemudian selanjutnya menginaktivasi enzim endogenus. Jadi enzim-enzim yang tidak bisa dihilangkan dengan metode blanching tentu dilakukan pasteurisasi. Tadi kita sudah membahas bahwa sasaran blanching itu pada enzim-enzim penyebab terjadinya browning, makanya tadi ada golongan peroksidase, katalase, oksidase, kemudian oksidasi pada vitamin C ya. Nah, pada pasteurisasi tujuannya adalah untuk melakukan inaktivasi enzim di luar enzim-enzim penyebab pencoklatan. Nah, kondisi ini biasanya enzim-enzim yang letaknya lebih dalam dari posisi enzim-enzim polifenol. Nah, polifenol biasanya didominan pada
bagian-bagian permukaan, sementara pada enzim-enzim endogenous itu adalah enzim yang pada bagian lebih dalam lagi, sehingga kalau hanya dilakukan blanching saja dengan waktu yang cukup singkat atau suhu yang terlalu rendah, ini tidak terjadi inaktivasi. Maka perlu dilakukan pasteurisasi untuk melakukan inaktivasi enzim pada beberapa produk ya, terutama enzim-enzim yang letaknya pada bagian lebih dalam. Oke. Pemanasan yang ketiga adalah sterilisasi ya. Jadi sterilisasi merupakan metode pemanasan. Berbeda dengan dua metode yang sudah saya jelaskan, yaitu blanching dan pasteurisasi, di mana suhu yang digunakan itu suhu di bawah 100 derajat Celcius, sementara pada sterilisasi, suhu yang digunakan adalah suhu di atas 100 derajat Celcius, ya, yaitu sekitar 121 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer, waktu yang digunakan selama 15 menit. Jadi dilihat dari suhu itu lebih tinggi, kemudian tekanannya adalah tekanan 1 atmosfer, dan waktu yang digunakan tentu lebih lama. Nah, sasarannya juga berbeda, ya. Sasarannya juga berbeda. Pada proses sterilisasi, sasaran utamanya bukan mikroorganisme dalam kondisi hidup, ya, bukan sel vegetatifnya, tetapi mikroorganisme pembentuk spora. Jadi sasaran utamanya adalah sporanya. Sementara pada pasteurisasi, sasaran utamanya adalah sel aktif atau sel hidup. Nah, spora yang dimaksud di sini bukan spora jamur, tetapi spora dari golongan bakteri. Ya. Jadi perlu sahabat pangan ketahui bahwa bakteri itu bisa membentuk spora. Nah, justru spora yang dibentuk oleh bakteri ini akan menghasilkan bakteri dalam kondisi yang jauh lebih tahan panas dibanding dalam bentuk aktif. Nah, beberapa bakteri tertentu, sebut saja misalnya Bacillus ya, atau misalnya bakteri yang lain dari golongan yang bisa membentuk spora, seperti Clostridium misalnya, ini adalah bakteri yang pada kondisi terjepit, dia akan melakukan dormansi atau akan merubah dirinya yang tadinya dalam bentuk sel aktif berubah menjadi sel yang dorman ya dengan membentuk spora. Nah, spora ini jauh lebih tahan panas dibanding sel aktifnya. Nah, maka proses sterilisasi tujuan utamanya adalah sasaran utamanya adalah spora-spora dari bakteri itu. Sehingga suhu yang digunakan tentu akan jauh lebih tinggi dari suhu penggunaan inaktivasi sel vegetatifnya atau sel aktifnya sendiri ya. Nah, ada sterilisasi dengan menggunakan autoclave ya. Ini diaplikasikan di dalam industri pangan ya, tentu besarnya autoclave sangat dipengaruhi dengan kebutuhan pabrik ya. Ada yang kapasitas 1.000 liter, ada 1.500 liter gitu ya. Sangat besar ya ukuran autoclave yang ada. Kemudian ada istilah sterilisasi komersial. Jadi metode sterilisasi komersial ini adalah metode yang dikembangkan ya, atau kita kenal dengan istilah 12D dari sterilisasi komersial. Artinya waktu yang dibutuhkan ini proses sterilisasinya adalah jadi produk yang telah mengalami proses sterilisasi dan tidak ada lagi mikroorganisme hidup, akan tetapi masih mungkin terdapat spora bakteri yang setelah proses sterilisasi bersifat dorman. Ya, memang sasaran utamanya adalah bakteri. Nah, tujuan dari pengembangan metode sterilisasi komersial tentu untuk mengurangi terjadinya kerugian pada konsumen karena spora dari bakteri sasaran untuk sterilisasi komersial adalah Clostridium botulinum ya, di mana Clostridium botulinum ini akan tumbuh pada makanan yang didominasi oleh protein, di mana makanan itu diawetkan dengan proses pengalengan. Jadi pada saat dilakukan sterilisasi, Clostridium botulinum bisa berubah menjadi dorman, membentuk spora. Nah, kemudian selama proses penyimpanan pada kondisi suhu
yang cocok, maka Clostridium botulinum ini bisa tumbuh. Nah, pada saat Clostridium botulinum ini tumbuh, maka akan menghasilkan racun yang disebut dengan racun botulinin. Nah, racun botulinin ini akan menyebabkan masalah, bahkan bisa menyebabkan kematian bagi konsumen. Nah, maka dari itu dikembangkanlah metode sterilisasi komersial ya, dengan sasaran adalah untuk membunuh spora bakteri Clostridium botulinum. Nah, metode sterilisasi komersial ini adalah metode yang digunakan untuk menekan serendah mungkin terjadinya cross kontaminan dan kejadian pertumbuhan keracunan yang disebabkan oleh Clostridium botulinum, sehingga dikembangkan 12D ya. Yang dimaksud dengan 12D adalah waktu sterilisasi yang dikembangkan 12 kali dari waktu sterilisasi biasa. Nah, sehingga peluang untuk terjadinya keracunan akibat Clostridium botulinum adalah 1/1 juta. Ya, jadi artinya kalau ada kaleng sejumlah 1 juta, masih hanya ada peluang 1 untuk terjadinya kasus keracunan botulinin. Ya, ini dengan sterilisasi komersial. Apakah semua proses sterilisasi komersial harus 12D? Tidak harus, tentu sesuai dengan kebutuhan dan jenis produk kemasan. Boleh 4D, boleh 6D, tergantung dengan kebutuhan dan kemungkinan terjadinya pertumbuhan yang disebabkan oleh Clostridium botulinum. Tetapi untuk produk sterilisasi komersial pada produk yang merupakan produk tempat hidup Clostridium botulinum, misalnya seperti pada daging, tentu harus diterapkan 12D untuk mencegah terjadinya kerusakan, keracunan. Oke, berdasarkan proses sterilisasi, ada klasifikasi atau penggolongan bahan pangan berdasarkan proses termalnya. Ya, jadi golongan pertama adalah bahan dengan kategori asam rendah. Ya, ini bahan pangan dengan kategori asam rendah, yaitu bahan pangan dengan pH di atas 4,5. Ya, ini kategori bahan pangan berasam rendah. Kemudian golongan yang kedua ada bahan pangan kategori berasam tinggi. Ini dibagi menjadi 2 golongan. Ya, ada golongan bahan pangan dengan kategori antara 4 sampai 4,5 dan golongan yang berasam tinggi yang memiliki pH di bawah 4 ya, di bawah 4. Nah, ini digunakan sebagai penggolongan untuk menginventarisir produk-produk pangan apa yang kemungkinan bisa ditumbuhi oleh Clostridium botulinum. Sehingga setelah bisa dikategorikan ini, maka akan ada penilaian bahan pangan resiko rendah, bahan pangan resiko tinggi, dan bahan pangan resiko sedang. Ya, ini merupakan paduan antara pH dan activity water atau AW. Ya. Nah, untuk produk resiko rendah, ini biasanya pada bahan pangan yang memiliki AW rendah dan juga memiliki asam tinggi, maka dia akan termasuk dalam kategori produk resiko rendah. Sementara untuk produk resiko tinggi, biasanya memiliki AW di atas 0,7, kemudian dia memiliki pH di atas 4,5. Ini adalah di atas 4,5 ini merupakan golongan makanan yang beresiko tinggi. Sementara untuk resiko sedang biasanya memiliki pH antara kisaran 4,5 sampai 4, tetapi memiliki AW yang tinggi. Atau sebaliknya, produk ini memiliki AW rendah, tetapi memiliki pH di atas 4 atau 4,5, yaitu penggolongan. Sehingga resiko ini tentu akan mengacu pada resiko untuk terjadinya cross kontaminan, terutama yang disebabkan oleh Clostridium botulinum. Nah, ini klasifikasi ya. Oke. Kita akan membahas mengenai faktor-faktor penentu di dalam proses pemanasan ya. Yang pertama adalah kombinasi antara suhu dan waktu pemanasan yang efektif membunuh mikroorganisme patogen pembusuk terhadap panas ya. Jadi yang paling penting di dalam proses perlakuan panas, baik perlakuan panas blanching, kemudian sterilisasi maupun pasteurisasi, yang paling penting adalah berapa suhu dan waktu yang digunakan. Yang paling efektif adalah bisa membunuh bakteri tetapi tidak
merugikan atau tidak menyebabkan kerusakan di dalam produk. Nah, tentu setiap bahan itu memiliki karakter-karakter tertentu. Nah, kemudian yang kedua adalah sifat-sifat penetrasi panas dari bahan makanan, bahan pembungkus atau kaleng. Tentu artinya setiap bahan yang didominasi oleh beras atau yang didominasi oleh karbohidrat ini memiliki sifat penetrasi panas yang berbeda dengan bahan yang didominasi oleh lipida. Demikian juga dengan bahan yang didominasi oleh protein. Itu pasti penetrasi kecepatan penetrasi panas berbeda-beda. Kemudian produk yang dibungkus dengan kaleng misalnya itu tentu akan berbeda dengan produk yang dibungkus dengan menggunakan kaca ya, atau botol kaca. Itu sangat menentukan ya. Itu harus dengan perhitungan-perhitungan yang sangat tepat sehingga bisa menghasilkan paduan antara suhu dan waktu yang paling efektif dan efisien. Oke, kemudian yang ketiga adalah jenis mikrobia yang menjadi sasaran ya, atau dari hasil identifikasi bahan baku mikrobia apa saja yang berkembang biak yang dominan di dalam produk tertentu atau di dalam produk itu. Maka ini sangat tergantung pada jenis makanannya. Nah, ini juga sangat menentukan berapa suhu dan waktu atau jenis sterilisasi atau jenis pemanasan yang akan kita gunakan ya. Jadi yang paling penting berarti yang menjadi faktor dominan adalah jenis bahan, kemudian ukuran bahan dan jenis kemasannya. Ini yang menjadi faktor utama untuk menentukan berapa suhu dan waktu optimal di dalam proses pemanasan. Oke, nah pada saat kita lakukan pemanasan atau pengolahan dengan menggunakan suhu tinggi tentu akan ada banyak kerusakan ya. Yang pertama adalah kerusakan yang pada perubahan warna, kemudian cita rasa ya dan tekstur, kemudian kerusakan pada protein, kemudian pada lemak, karbohidrat, dan vitamin. Ini kerusakan pada saat aplikasi suhu tinggi. Sehingga kadar-kadar bahan yang ada di dalam bahan pangan ini harus diperhatikan apa komponen utamanya, bagaimana tipe kerusakannya, kemudian bakteri dominan, baru bisa kita tetapkan berapa suhu dan waktu, jenis pemanasan, sterilisasi, jenis pemanasan apa yang cocok, kemudian setelah kita ketemu jenis pemanasan yang cocok, maka berapa suhu dan waktu yang paling efektif dan efisien yang akan kita terapkan. Tadi kita sudah sebutkan bahwa perubahan kualitas warna misalnya akibat suhu tinggi ini disebabkan oleh reaksi Browning. Nah, tadi kita di awal membahas Browning enzimatis yang disebabkan oleh akibat reaksi enzim pada senyawa polifenol dan senyawa vitamin, tetapi yang dimaksud di sini pada kerusakan akibat perubahan warna ini adalah reaksi Browning non-enzimatis ya. Jadi Browning non-enzimatis pada produk pangan itu didominasi oleh dua reaksi. Yang pertama adalah reaksi Maillard. Reaksi Maillard ini terjadi akibat adanya gula reduksi dengan gugus amin pada protein. Jadi kalau di dalam bahan pangan itu ada protein, terus ada karbohidrat, dipanaskan maka akan terjadi reaksi Maillard. Nah, hasil reaksi Maillard ini akan menghasilkan senyawa yang berwarna coklat ya. Misalnya paling banyak contohnya pada pembuatan roti pada bakery ya. Pada bakery itu atau roti pada bagian permukaan itu berwarna coklat, bagian dalamnya masih berwarna agak keputihan. Nah, yang coklat di bagian permukaan itulah yang disebut dengan browning ya. Nah, browningnya adalah browning non enzimatis. Nah, kemudian reaksi browning non-enzimatis yang kedua adalah reaksi karamelisasi. Nah, reaksi karamelisasi terjadi pada all sugar, artinya pada seluruh karbohidrat, antara karbohidrat dengan karbohidrat. Kalau pada reaksi Maillard itu antara karbohidrat dan protein, sementara pada Browning Maillard ini didominasi oleh karbohidrat dan karbohidrat. Dan warnanya pun akan menjadi hitam. Sebagai contoh, reaksi Maillard itu pada pembuatan reaksi karamelisasi itu pada pembuatan misalnya kita membuat dodol ya atau wajik itu yang kita panaskan terus-menerus akan berubah menjadi warna karamel, warna gelap. Oke, kemudian perubahan cita rasa dan tekstur ini sudah pasti ya, artinya kehilangan cita rasa segar, kemudian teksturnya menjadi lembut ya. Kemudian pengurangan protein akibat suhu tinggi, kerusakan lemak dan minyak. Nah, kerusakan lemak dan minyak pada suhu tinggi ini didominasi pada reaksi hidrolisis dan oksidasi ya. Nah, hasil paling banyak dari reaksi hidrolisis dan oksidasi
adalah reaksi lemak-lemak sederhana yang bisa menyebabkan ketengikan. Ya, kemudian kalau karbohidrat ini tidak banyak terjadi kerusakan ya. Kemudian vitamin ini merupakan salah satu komponen mikro di dalam bahan pangan, terutama buah dan sayur yang sangat sensitif ya, terutama vitamin-vitamin pada vitamin yang larut air ini juga mudah sensitif, mudah terjadinya kerusakan ya. Dengan dilakukan pemanasan pada suhu tinggi, beberapa vitamin akan rusak. Ya, inilah sudah jelas ya, artinya resiko produk dimasak itu salah satunya pasti kerusakan vitamin. Jadi kalau Anda ingin memanfaatkan vitamin dari buah dan sayur, tentu kalau dari sayur ya sayur yang dimakan secara mentah ya, atau cukup di blanching sedikit saja supaya tidak terjadi kerusakan. Nah, jadi dari segi kerusakan-kerusakan ini ada warna, cita rasa, kemudian protein, lemak, karbohidrat, vitamin, tentu yang paling banyak terjadinya kerusakan pada pemanasan dengan metode sterilisasi karena melibatkan suhu yang relatif tinggi. Sementara blanching dan pasteurisasi tidak banyak menyebabkan kerusakan. Oke, kemudian kemasan termal tadi sudah saya sebutkan harus dimodifikasi dengan pengawetan yang lain. Artinya apa? Pada saat produk buah, sayur, atau produk-produk yang lain kita lakukan sterilisasi, terus kemudian hanya dibungkus dengan plastik biasa yang permeabilitasnya tinggi, maka tentu tidak akan menyebabkan produk itu menjadi awet. Ya. Nah, maka harus didesain produk tadi setelah dilakukan sterilisasi, kemudian harus dikemas dengan kemasan. Nah, di dalam teknologi pangan ada istilah kemasan hermetis. Ya, kemasan hermetis adalah kemasan yang steril. Jadi selama kemasan itu belum dibuka, maka tidak akan terjadi kontaminasi. Ya, jadi itu disebut dengan kemasan hermetis. Oke, kita akan membahas beberapa kemasan yang cocok dilakukan modifikasi atau dilakukan pada produk-produk yang sudah dilakukan pemanasan. Yang pertama adalah kaleng. Ya, tentu kaleng ini terbuat dari ada yang terbuat dari timah, kemudian ada terbuat dari aluminium, ya. Ada beberapa jenis, tapi intinya bahwa yang disebut dengan kaleng itu terbuat dari logam, ya. Kemudian kemasan yang kedua dalam bentuk botol. Nah, kemasan dalam botol ini banyak kita temukan dalam bentuk gelas, ya. Jadi botol berbentuk gelas. Kemudian perkembangan berikutnya sekarang sudah banyak botol yang dibuat dari plastik, ya. Jadi perkembangan berikutnya sekarang banyak botol yang terbuat dari plastik. Jadi untuk kemasan botol ini bisa terbuat dari gelas dan bisa juga terbuat dari plastik. Nah, produk-produk yang dikemas dengan botol baik plastik maupun kaca ini adalah produk-produk yang bersifat asam. Ya, jadi bersifat asam lebih cocok dengan botol karena kalau disimpan dengan kaleng dia bisa menyebabkan korosif. Ya, korosif bisa membahayakan konsumen. Kemudian memerlukan perlakuan termal ringan, jadi mungkin hanya cukup dilakukan pasteurisasi. Ya, kalau dilakukan sterilisasi, terutama sterilisasi dengan aplikasi 12D, tentu yang paling cocok dengan menggunakan kaleng. Ya, kenapa? Karena botol itu pada tekanan yang tinggi atau dengan menggunakan panas yang tinggi, malah justru dia akan pecah ya, sehingga tidak aman. Nah, jadi untuk produk-produk yang kaleng, tetapi produk ini adalah produk yang didominan daging, yang disinyalir memiliki resiko terjadinya kerusakan akibat Clostridium botulinum atau yang memiliki kondisi bisa terjadi pertumbuhan Clostridium botulinum, tentu paling cocok kita menggunakan kaleng ya. Karena apa? Karena kemungkinan besar perusahaan akan melakukan sterilisasi 12D ya, sehingga resiko terjadinya pecah itu sangat kecil. Nah, sementara untuk botol cocok pada produk-produk yang tidak perlu 12D. Ya, artinya proses sterilisasinya cukup ringan. Contohnya adalah saus misalnya ya. Atau saus ini adalah produk yang resiko untuk adanya Clostridium botulinum sangat rendah. Kenapa? Karena didominasi oleh produk yang non protein ya. Jadi dia hanya terbuat dari cabai, kemudian ada stabilizer, kemudian ditambahkan tomat ya. Nah, selain itu, kenapa untuk saus ini tidak perlu sterilisasi yang tinggi? Kenapa? Produk ini adalah produk yang asam, ya, produk yang asam. Kemudian juga sudah
ada bahan pengawet ya. Jadi tidak perlu sterilisasi atau jenis untuk proses pengawetannya tidak seketat dia produk seperti produk makanan kaleng yang didominasi oleh protein ya. Nah, kemudian ada saus, acar gitu ya. Kemudian sekarang ada juga kecap ya. Berbeda dengan kecap ya. Kalau kecap, kenapa dia tidak beresiko? Karena kecap dikasih gula dalam jumlah yang tinggi, terus kemudian kecap asin dikasih garam dalam jumlah yang tinggi, sehingga hanya bakteri-bakteri tertentu yang dia bisa tumbuh dalam medium yang seperti ini, sehingga tidak perlu juga dilakukan sterilisasi dengan yang ketat ya. Kemudian ada beberapa keuntungan wadah kaleng untuk makanan dan minuman ya, mempunyai kekuatan mekanik yang tinggi. Ini sudah cukup jelas. Jadi bahwa kaleng itu resiko untuk pecah itu sangat rendah ya. Jadi kerusakan pada kaleng paling banyak hanya terbuka ataupun penyok saja. Kemudian selain itu kaleng memiliki barier yang sangat tinggi terhadap gas, uap air, jasa ternik dan debu serta kotoran. Jadi sejauh ini kaleng ini merupakan kemasan yang paling aman ya, paling bisa melindungi terjadinya perubahan, terutama perubahan yang disebabkan karena faktor-faktor eksternal ya, itu paling bisa ya, melindungi. Kemudian kaleng juga memiliki toksisitas yang rendah. Jadi artinya kaleng ini dilapisi dengan lapisan yang disebut dengan enamel yang digunakan untuk melindungi kemasan itu dari kerusakan sehingga toksisitasnya rendah. Kemudian tahan terhadap perubahan suhu yang ekstrim, ya tentu ya. Jadi sekali lagi karena ini memiliki nilai barier yang bagus, baik barier terhadap gas, uap air, suhu, dan jasa ternik, artinya dia juga tahan terhadap perubahan suhu ekstrim, ya suhu tinggi, suhu rendah, ya perubahan suhu ekstrim. Kalau pada kaca bisa pecah perubahan suhu yang ekstrim dari suhu tinggi ke suhu sangat rendah, dia pecah. Tetapi pada kaca, pada kaleng tidak. Nah, untuk bentuk kemasan logam, ada bahan berbentuk kaleng tin plate, kemudian ada kaleng aluminium, dan ada aluminium foil. Ini sudah kita bahas secara detail pada pertemuan mengenai pengemasan makanan. Ya. Oke. Kemudian ada yang paling banyak digunakan ada kaleng tin plate. Ini terbuat dari timah. Ya. Jadi tin plate adalah bahan pembuat kemasan kaleng yang berupa lembaran baja dari timah dengan ketebalan 0,15 sampai 0,5, kandungan timah putih sekitar 1 sampai 1,25% ya, digunakan untuk produk yang dilakukan sterilisasi. Nah, pembuatan tin plate ini dilakukan pencelupan dalam timah cair yang panas atau hot dipping, kemudian dilakukan elektrolisa. Nah, jenis-jenis kaleng dengan tin plate itu ada kaleng 3 lapis atau 3 pieces can, kemudian ada kaleng 2 lapis atau 2 pieces can ya, jadi sangat tergantung dengan kondisinya ya. Ada juga kaleng bebas timah ya, atau tin free steel ya, atau TFC ya, TFC ya, adalah lembaran baja yang tidak dilapisi dengan timah ya. Oke, kita lanjutkan pada bagian yang sangat penting. Nah, ini hal-hal yang dipertimbangkan dalam pemilihan kemasan kaleng ya, yaitu korositas, artinya kesesuaian antara pH dengan produk yang kita kemas, kemudian keasaman makanan, nah, kemudian kandungan-kandungan senyawa yang bisa menyebabkan kerusakan kaleng ini menjadi pertimbangan. Kemudian retort ya, retort yang kita gunakan di dalam proses sterilisasi, kemudian ukuran kaleng ya, tentu dia kaleng ini relatif mahal harganya sehingga kita harus sesuai antara volume kaleng dan volume yang kita isikan ya. Memang kita diperlukan headspace, tetapi tidak perlu terlalu lebar headspace-nya karena ini terkait dengan biaya yang akan kita keluarkan di dalam proses produksi. Oke. Sebelum saya akhiri video kita kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai lapisan penting di dalam proses pembuatan kaleng yang disebut dengan lapisan enamel ya. Lapisan enamel ini menjadi kunci keamanan dan keawetan produk itu. Nah, jadi pemberian pelapis enamel adalah untuk mencegah kontak langsung antara kaleng dengan pengemas ya. Jadi pengemas tadi sudah kita bahas
terbuat dari logam, supaya tidak ada kontak langsung antara bahan dengan logam, maka dikasih pelapis yang disebut dengan enamel ya. Jadi interaksi antara kemasan kaleng dengan bahan itu bisa dicegah ya, karena apabila terjadi migrasi bahan kaleng bisa menyebabkan perubahan warna, perubahan flavor yang tidak diinginkan ya. Ada beberapa jenis enamel yang bisa digunakan seperti epoxy phenolic, kemudian ada phenolic lacquers, kemudian ada acrylic lacquers, kemudian ada alkyl lacquers ya. Kemudian ada komponen vinil dan seterusnya ya. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis komponen enamel yang bisa kita gunakan. Tentu sangat tergantung dengan jenis kaleng yang kita gunakan, kemudian berapa tingkat keawetan yang kita inginkan, terus kemudian berapa harga jual produk itu. Nah, jadi inilah bahasan kita mengenai aplikasi teknologi panas di dalam proses pengolahan dan pengawetan. Jadi tujuan utama proses pengolahan dengan penggunaan panas di dalam aplikasi teknologi pangan, tujuannya ada dua. Yang pertama adalah pengolahan, yang kedua pengawetan. Berbeda dengan aplikasi dengan menggunakan suhu dingin. Ya, dengan menggunakan suhu dingin, tujuan utamanya adalah untuk pengawetan. Ya, karena pengolahan dengan menggunakan suhu dingin itu hanya sangat terbatas pada produk-produk tertentu saja. Ya, jadi sekali lagi pengawetan pada suhu tinggi itu diikuti dengan proses pengolahan. Inilah bahasan kita. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.